ada hantu yang mendiami tempat ini, hantu yang menebeng di tempat ini. Niscaya saat ini pasti hantu-hantu itu lagi tidur siang. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Saat ini kita berada di wilayah Sowan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sobat. Dan tepatnya kita berada di tepi pantai Laut Jawa. Itu di depan kita itu nampak ya pantainya ya. Pemandangan di pantai ini memang keren, sobat. Sangat indah sekali. Dan kebetulan untuk siang kali ini cuaca cerah, sobat, sehingga kita bisa leluasa untuk mengeksplor di tempat ini. Itu nampak ya, air di pantainya itu, lautnya itu tenang ya. Dan di depan sana nampak hamparan pasirnya itu berwarna putih, sobat. Benar-benar keren di tempat ini. Dan kali ini kita berada di tepatnya di tengah ladang, sobat ya. Ladang dari warga. Itu di depan nampak ada hamparan ladang itu ditanami tanaman jagung, sobat. Dan di depan ini juga nampaknya itu tanaman jagung tapi sudah dipanen, cuma belum ditanami lagi. Dan di sudut sana itu adalah nampak hijau ya, semak-semak dan tumbuhan liar. Benar-benar asri di tempat ini, sobat. Dan kali ini kita berada di sini, ada yang mau kita explore ya, maupun kita review. Itu di depan kita itu persis nampak itu putih-putih ya, ada sebuah bangunan, sobat. Nah, ini diceritakan dari warga yang kita temui tadi bahwa bangunan ini adalah sebuah makam, sobat. Dan itu adalah makam dari keturunan etnis Tionghoa. Ya, keren ya. Jadi ini termasuk spesial, sobat, karena makam yang kita liput ini adalah makam etnis Tionghoa yang terkenal dengan kekokohannya bangunannya, sobat. Nah itu, ayo kita review dari dekat, sobat. Jadi untuk saat ini kita itu berada di, ini juga ladang, sobat. Nah itu nampak ya, ada tanaman cabai lombok, sobat ya. Itu lombok sudah nampak menguning, ada yang memerah. Kelihatannya ini sudah siap panen nih. Nah, itu dia makamnya, sobat. Wah, keren ini. Memang kelihatan ya, bangunannya itu bahannya sangat kokoh sekali, sobat. Dan tadi diceritakan oleh warga bahwa makam ini sudah berusia lama, sobat, tua. Persisnya kapan kita tidak tahu, karena diceritakan tadi itu bahwa yang kita temui itu warga beliau bilang kalau sebelum saya lahir makam ini sudah ada, dan dari mbah-mbah saya dulu sudah ada makam ini. Berarti makam ini usianya sudah lumayan cukup tua ya, sobat ya. Ini saya mohon maaf ya, saya terus terang tidak bisa menjelaskan tentang bagian-bagian ornamen dari makam keturunan etnis Tionghoa ini, sobat, karena terus terang aja saya tidak paham untuk bagian-bagian dari makam ini, sobat. Yang jelas ini di depan ini nampak ya, bahwa makam ini berbentuk setengah lingkaran, sobat, dan hampir menyerupai bentuknya seperti tapal kuda, sobat. Saya kurang paham maksudnya apa. Mungkin ada sobat-sobat yang paham, tolong jelaskan di kolom komen ya, sobat ya. Dan dari makam ini saya tidak melihat ada tulisannya, sobat. Jadi tidak ada, atau mungkin dulunya ada tulisannya, tapi mungkin karena faktor usianya yang sudah tua sehingga tulisannya itu sudah tidak nampak, sobat. Keren ya. Ini kelihatannya itu dari bahan beton yang sangat kokoh sekali, sobat.
Dan nampak di depannya lagi ini ada seperti lingkaran sobat, melingkar, ada dua ini kanan kirinya. Jadi menurut sumber warga tadi itu sobat, bahwa di area sini itu dulunya adalah area pemakaman, pemukiman sobat, pemukiman yang dihuni oleh dari mulai apa ya, warga keturunan Tionghoa dengan pribumi itu menyatu jadi satu di tempat ini sobat. Ya tapi kurang tahu, sejak tahun informasinya tahun mereka mulai meninggalkan wilayah sini. Saya kurang jelas karena apa, kurang nyaman atau memang mungkin karena suhu politik saat itu yang memanas sobat ya. Jadi hamparan hijau ini dulunya adalah pemukiman sobat. Ya keren sebenarnya kalau pemukiman di sini itu, karena langsung menghadap ke laut sobat. Wah keren banget nih tempat ini ya. Nah, di sini saya nampak kok cuma satu ya. Iya, hanya ada satu bangunan nih sobat. Dan itu di sampingnya. Nah ini adalah, ini batu alam sobat, batu alam. Jadi bukan bekas pemukiman ini, tapi ini adalah batu alam. Nah itu hamparan ladang ya di depan sana itu. Di sini suasananya nyaman loh sobat, anginnya sepoi-sepoi dan kebetulan ini terang tapi matahari tidak bersinar terik, sehingga benar-benar nyaman saya di sini. Cuma tadi diceritakan bahwa di tempat ini termasuk ini wilayah angker sobat, angker jika malam hari. Makanya tidak ada orang malam-malam berani ke sini sobat, karena memang banyak cerita-cerita mistis di tempat sini. Tapi untuk kali ini kita siang hari sobat, jadi bukan malam hari, ini siang hari. Niscaya kita nyaman ya tempat ini. Jadi kalau seandainya ada hantu yang mendiami tempat ini, hantu yang menebeng di tempat ini, niscaya saat ini pasti hantu-hantu itu lagi tidur siang sobat. Jadi kita ngonten ini aman lah sobat ya. Oke, saya lihatkan lagi ke kuburan Tionghoa ini sobat. Keren ya. Ini usianya sudah tua tapi nampak masih sangat kokoh di tempat ini sobat. Baiklah sobat ya, saya kira demikian. Kita sudah mereview dari dekat. Sebelumnya saya akan memberikan pesan seperti biasa ya. Jika kita melihat kuburan maka akan mengingatkan kita dengan kematian sobat. Maka dari itu bersyukurlah sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu pergunakanlah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup ya sobat ya, review makam Tionghoa kuno kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.